Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Kita lanjutkan di bab 14, yaitu menyadari satu. Danu mendekatkan wajahnya dan menuju ke bibir merah Fulfi. Fulfi tidak menolak, tapi terhanyut begitu saja ketika bibir mereka saling menyentuh, memainkannya perlahan, mengejutnya, melumatnya, menciumnya dengan hangat. Tangan Fulfi mencengkeram lengan jas Danu dan semakin lama mata mereka terpejam, menikmati ciuman itu begitu lama dan mereka terhanyut dengan alunan musik. Nafas yang terus memburu membuat mereka melepas ciuman itu perlahan dan membuka mata. Saling menatap tanpa bicara, tapi debaran jantung mereka tidak pernah bisa berbohong sambil mengatur nafas yang terengah-engah. Aku tahu perasaanmu, Vi. Kamu tidak akan mampu berbohong lagi kali ini. Gumam Danu dalam hati. Sepertinya kamu mengerti. Gumam Fulfi dan membuang muka ke arah yang lain. Lampu di ballroom itu menyala. Mereka berdua saling melepaskan tangan dan Fulfi kembali menggandeng lengan Danu. Danu melirik Fulfi di sampingnya. Dan Fulfi masih tak mampu menatap wajah Danu. Danu hanya tersenyum. Sesi melepaskan topeng. Terlihat banyak model yang hadir di sana, termasuk para investor dan pengusaha. Fulfi berjalan berkeliling sambil mengambil anggur merah lalu minumnya bersama Danu. Tiba-tiba dari belakang Stella menggandeng lengan Danu. Kenapa selalu ada wanita itu di sebelah Danu? Aku mulai kesal, pikir Stella. Sepertinya aku harus melepaskan pangeran Danu untuk putri Stella, kata Fulfi tertawa kecil sambil pergi ke balkon atas untuk tanda tangan kontraknya dengan seorang pengusaha. Vi, kamu selalu saja begitu. Danu sedikit geram. Heran, kenapa kamu selalu datang seperti hantu? Lepaskan tanganmu, kata Danu sedikit kesal dengan Stella. Enggak, kali ini aku tidak mau melepasmu, ucap Stella sambil terus memegangi lengan Danu dan mengikuti Danu kemana-mana. Aku sangat membenci situasi ini, batin Danu sambil menghabiskan anggur di tangannya. Fulfi menemui seorang pengusaha di balkon atas sembari perjamuan makan malam. Mereka bercengkrama dengan serius dan semua berkaitan dengan pekerjaan. Beberapa menit kemudian akhirnya tibalah waktu untuk tanda tangan kontrak. Fulfi dan pengusaha itu sepakat dan saling berjabat tangan. Fulfi yang sudah selesai tanda tangan kontrak kembali turun ke pesta dan bertemu dengan beberapa model. Heavy, kamu di sini juga? Tanya Cassandra. Iya San, baru aja aku tanda tangan kontrak. Bagaimana kabarmu? Tanya Fulfi sambil mengambil anggur dari salah satu tangan pelayan. Baik mbak, baik banget Vi. Kamu gimana? Oh iya selamat ya, akhirnya kamu kembali ke dunia model, kata Cassandra tersenyum. Makasih banyak San, mungkin memang jiwaku ada di dunia model. Kabarku sangat baik, jawab Fulfi singkat. Sorry Vi, aku keburu-buru, ada urusan penting nih, bye, kata Cassandra tiba-tiba pergi dan pesta itu dan menuju pintu keluar. Oke San. Fulfi bergabung dengan teman modelnya yang lain. Hey Vi, apa kabar? Apa berita tadi itu benar? Kamu jadi simpanan pengusaha, kata salah satu model Singapura. Hoax itu, mana ada, aku cuma tanda tangan kontrak kok. Malah beritanya negatif yang keluar, jelas Fulfi singkat. Sepertinya media selalu cari gara-gara, kata Sinta salah satu model yang sama seperti Fulfi, hanya saja sudah menetap di Singapura. Oh ya, kalian satu agensi kan sama Cassandra? Tanya Fulfi baru ingat. Cassandra? Pelacur itu ya? Yang jadi piala bergilir om-om? Kata Sinta sambil minum orange juice di tangannya. Pelacur? Piala bergilir? Maksudnya? Fulfi mulai bingung dan penasaran. Kamu masih ingat gak waktu selesai peragaan busana internasional? Kalian kan membawakan karya yang sama tuh. Dan waktu itu kan dilombakan, bener gak? Kata Sinta. Tahu kalau aku bener. upload Terus, video terbaru. Fulfi semakin Thank you, penasaran. bye-bye. Kamu gak tahu sifat aslinya. Dia benci banget kalau pakai baju dengan karya yang sama dengan orang lain. Waktu itu kan yang menang kamu. Dia tuh benci banget waktu kamu menang, jelas Sinta. Bentar, aku makin bingung kok bisa dia jadi pelacur dan piala bergilir. Apa hubungannya dengan gak suka aku yang menang? Fulfi masih gagal paham. Vi, coba berapa kali kamu ketemu dia pas lomba? Tanya Sinta.
Berkali-kali sih, ada mungkin 10 kali. Kalau lomba atau kompetisi ketemu dia, kata Fulvi sambil mengingat-ingat. Dia itu melakukan segala cara untuk menang demi juara 1. Dia tidur dengan juri bahkan dengan direktur stasiun TV. Tapi yang juara 1 tetap bukan dia, malah kamu kan, Vi? Dan dia selalu menempati nomor 2. Rumornya udah lama banget, aku lupa kapan ketahuannya. Tapi kenyataannya emang gitu. Apalagi dia tahu kamu hamil. Di luar nikah dia seneng banget tuh. Sekarang namanya makin tenar. Dia mukanya udah muka tembok, gak punya malu. Keluarganya aja sampai udah gak mau ngakuin dia. Jelas Sinta. Fulvi masih mencerna kata-kata Sinta seolah gak percaya dengan yang barusan diucapkan oleh Sinta. Duluan ya Vi, aku kesana dulu. Sinta meninggalkan Fulvi sendirian yang bengong di tengah pesta. Masa Cassandra gitu? Dia baik banget loh. Benci sama aku? Kelihatannya enggak. Kenapa perasaanku sini gak enak ya? Pikir Fulvi sambil minum sedikit anggurnya. Dari belakang Danu yang tiba-tiba mengagetkan Fulvi. Dar! Astaga Dan, Fulvi tersadar dari lamunannya. Ayo kembali ke hotel sebelum nenek sihir itu kembali, kata Danu sambil merangkul Fulvi dan mengambil gelasnya untuk ditinggalkan di dalam pesta. Tapi Dan, Fulvi tidak bisa menolak. Mereka berdua kembali ke kamar mereka masing-masing. Fulvi seperti biasa tertidur di samping anaknya dan Mbak Galdin tidur bersama babysitter itu di sebelahnya karena mereka memesan extra bed di sana. Fulvi masih terus berpikir tentang kejadian tadi. Fulvi menjarakan hal itu kepada Mbak Galdin. Serius? Cassandra kayak gitu? Mbak Galdin juga tak percaya. Iya Mbak Galdin, aku juga masih bingung. Aku berpikir apa iya ya? Aku seperti tidak bisa percaya begitu saja dengan omongan orang sekarang. Jelas Fulvi yang masih melihat ke langit-langit. Di sisi lain, Danu masih terbayang tentang ciuman bersama dengan Fulvi. Dia sangat pintar menyembunyikan perasaannya. Aku tahu dia mencintaiku. Tapi kenapa dia selalu menolak dan seperti tidak ingin peduli? Ciuman itu sepertinya akan membuatku mimpi indah malam ini, kata Danu tersenyum sambil mencoba menutup matanya. Keesokan harinya, Fulvi dan Danu berangkat bersama ke sebuah peragaan busana Charles karena mereka harus menjadi pasangan pengantin lagi dalam peragaan busana itu. Kali ini Fulvi memakai gaun putih brokat berwarna hitam berlapis 80 butir mutiara asli dengan rambut disanggul seperti ratu Inggris. Danu memakai jas hitam dengan dasi kupu-kupu yang tengahnya diberi diamond yang berlapis mutiara. Mereka memang dikenal sebagai model papan atas yang selalu dibanjiri job, apalagi setelah mereka menang dalam ajang Paris Fashion Week. Wanita bercadar itu datang lagi dan mencoba menerobos ke ruang ganti Fulvi seperti biasa, menutup CCTV dengan permen karet di mulutnya dan mencampur air putih dengan obat tidur dosis tinggi. Wanita bercadar itu keluar dari ruang ganti. Berapa menit kemudian Fulvi turun dari panggung dan seperti biasa dia selalu haus. Semenjak kejadian masa lalu, Fulvi tidak lagi minum air yang ada di ruang ganti. Dia selalu menyiapkan air minumnya sendiri di dalam tasnya. Alhasil dia langsung berganti dengan pakaian selanjutnya dan naik ke atas panggung bersama Danu. Di tengah acara, ketika Fulvi dan Danu menampilkan busana pengantin mereka, yang kedua tiba-tiba ada suara teriakan seorang penata rias yang sontak membuat kaget seluruh hadirin yang datang di acara tersebut. Ditemukan seorang staf tergeletak di lantai ruang rias mengeluarkan buih putih dari mulutnya, diduga setelah minum air putih yang tergeletak di meja rias Fulvi. Acara itu kembali bubar. Semua orang berlarian dan segera memanggil polisi, juga ambulan. Beberapa menit kemudian ruang rias itu dijaga dan diberi garis polisi. Vi, kamu tahu kejadian ini sama persis seperti waktu itu? Tapi untung kamu tidak minum air putihnya, kata Mbak Galdin yang berkemas menuju ke hotel mereka menginap. Aku sudah terbiasa membawa air minum sendiri. Aku belajar dari masa lalu dan aku masih takut terjadi sesuatu. Aku sangat bersyukur tidak minumnya. Apakah di Singapura masih ada jadwal? Tanya Fulvi. Jadwalnya di sini sudah selesai, Vi. Tinggal menunggu pemotretan untuk 2 minggu ke depan mengenai susu pelangsing itu. Jelas Mbak Galdin. Kalau begitu segera berkemas, kita pulang sekarang, kata Fulvi sambil mengemasi semua barangnya di kamar. Danu juga mengikuti apa kata Fulvi untuk pulang ke negara asal.
Berapa jam kemudian, Fulfi sampai di bandara negaranya bersama dengan Danu, Mbak Galdin, baby sister, dan juga anaknya. Jadwal hari ini kosong, tapi bandara itu sudah dipenuhi wartawan. Karena berita tentang Fulfi yang menjadi simpanan seorang pengusaha sudah tersebar di dunia maya. Seperti biasa, Fulfi punya bodyguard sendiri untuk penjagaannya dan manajemen. Kak Naoki sudah menjemput mereka. Tiba-tiba ada telepon dari Kak Naoki. "Halo Kak," jawab Fulfi. "Apa kamu sudah sampai di bandara? Segera ke kantor, aku ingin membicarakan banyak hal denganmu di sini," kata Kak Naoki seperti ada yang sangat penting. "Baik Kak, aku akan langsung menuju ke sana sekarang," jawab Fulfi. Mereka menerobos semua wartawan dan fans yang sudah memenuhi pintu bandara dan berhasil masuk ke mobil. Danu kebetulan juga satu mobil dengan mereka dan mereka menuju ke kantor. Setelah sampai kantor, Kak Naoki membahas berita mengenai Fulfi menjadi simpanan pengusaha dan percobaan pembunuhan yang akhirnya mengorbankan salah satu staf di acara. "Apakah berita ini benar? Banyak orang menghujatmu di sini, dan banyak simpang siur yang aku sendiri bingung harus menjawab wartawan apa. Karena kamu sudah kembali, tolong ceritakan kronologi kejadiannya seperti apa," tanya Kak Naoki yang sangat penasaran. "Jadi yang pertama yang kesalahpahaman. Lalu kontraknya apakah sudah dibatalkan? Aku juga gak mau modelku dalam bahaya," kata Kak Naoki. "Iya Kak, sudah. Danu yang menawarkan diri untuk membayar denda," jawab Fulfi. "Baiklah, sekarang percobaan pembunuhan itu. Aku sangat ketakutan mendengar berita hari ini. Aku berpikir macam-macam, apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak bisa membayangkan kalau kamu yang minum air itu," ungkap Kak Naoki yang memperlihatkan kecemasannya. Kak Naoki masih ingat kenapa aku menolak menjadi model. Aku belum menjelaskan secara detail. Karena hidupku dalam bahaya, aku diperkosa dengan cara diberi obat tidur di ruang rias. Sama seperti itu. Lalu ketika aku tersadar, aku sudah bersama ketiga orang pria mabuk yang akhirnya merenggut kesucianku dan aku hamil. Berbulan-bulan aku dibully dengan semua orang di agensi lamaku karena melihat aku bangkit lagi padahal aku hanya sebagai seorang penata rambut waktu itu. Sampai akhirnya aku kepepet untuk menggantikan model yang tidak datang ketika Kak Naoki akhirnya melihatku di atas catwalk. Sampai ruang ganti aku dipukul habis-habisan dan terciptalah luka di punggungku. Mereka yang menganiaya tidak hanya sekali, tapi akhirnya bisa ditangkap. Hanya saja masih ada satu orang wanita bercadar yang diduga menyebabkan aku diperkosa dan masih mengancamku sampai saat ini. Dan dia selalu bertindak ketika aku sukses dan kembali menjadi model lagi. Waktu itu aku menyerah, tapi berkat Kak Naoki dan semua orang di sekitarku aku menantang ancaman itu dan kembali ke dunia model, jelas Fulfi. "Kenapa kamu gak cerita dari dulu? Mulai sekarang kemanapun kamu pergi aku akan menyewa bodyguard lebih banyak. Dan ada beberapa dari mereka yang akan menyamar untuk melindungimu. Ini tidak bisa dibiarkan, wanita bercadar itu harus segera ditangkap," kata Kak Naoki yang juga sedikit emosi. "Terima kasih banyak Kak atas semua yang Kak Naoki lakukan. Jujur aku masih sedikit shock. Apakah boleh aku minta cuti selama 1 minggu untuk dibebaskan dari pekerjaan?" "Kontrak dengan susu pelangsing di Singapura itu jadwalnya masih sekitar 2 minggu lagi," tanya Fulfi. "Baiklah, aku akan membebaskan pekerjaan selama 1 minggu. Tapi bodyguard akan segera aku kirimkan. Saat kamu pergi kamu juga harus bersama mereka. Apa kamu mengerti?" jelas Kak Naoki. "Baik Kak, aku mengerti," jawab Fulfi. Selama cuti 1 minggu, Fulfi mewujudkan keinginannya untuk membeli sebuah gedung yang sudah jadi dan akan dijadikan yayasan. Semua surat-suratnya diajukan untuk membuat yayasan resmi. Mbak Galdin menuruti semua kemauan Fulfi. Sambil menunggu semua selesai, Fulfi menikmati hari-hari mereka untuk berlibur di pantai bersama Danu, Adi, Mbak Galdin, dan babysitternya. Mereka menginap selama 3 hari untuk sisa cuti yang tersisa. Oke, thank you yang udah. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video terbaru. Karena aku akan upload setiap hari. Oke, thank you, bye-bye.